Khulafa Ar-Rasyidin. Sebelumnya, teman-teman, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin, yang artinya pemimpin yang diberi petunjuk, yang mendapat gelar Khulafaur Rasyidin adalah pertama, Ali bin Abi Thalib, kedua, Utsman bin Affan, ketiga, Umar bin Khattab, keempat, Abu Bakar As-Siddiq. Kali ini yang akan kita bahas adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Coba kalian jelaskan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Oke, terima kasih Nabil. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah bin Quhafa. Lahir di kota Mekah kurang lebih 2 tahun 6 bulan. Setelah tahunnya 573 Masehi. Dibuat Abu Bakar karena kedudukannya yang terhormat oleh bangsa Quraisy. Digelar As-Siddiq karena sikapnya yang benar dan peristiwa Islam di era Rasulullah SAW. Sekarang kau coba jelaskan tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa pemerintah sebagai khalifah selama 2 tahun, dari 623 sampai 624 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq adil dan bijaksana. Beliau bersikap santun, rendah hati, toleransi, setia dalam persahabatan dan lemah lembut terhadap orang yang lemah. 2. Tegas. Ia menegakkan keimanan umat Islam dan memerangi orang-orang murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, di sini juga ada jasa khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi kelompok pembangkang. Ada sekelompok orang di Madinah menyatakan keluar dari Islam. Mereka juga berani mengakui sebagai nabi seperti Al-Aswad Al-Ansi, Musailamah Al-Kadzdzab dan Tulaiha. 2. Kodifikasi Al-Quran. Umat Islam kehilangan lebih dari 70 orang yang gugur di perang melawan para pembangkang. Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan penghafal Al-Quran. Beliau mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin pengumpulan. 3. Perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyeberangan Islam ke Syria yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harithah. Khalifah Abu Bakar juga merencanakan penyeberangannya ke wilayah Kekaisaran Persia dan Bizantium yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid. Ada juga sikap keteladanan Abu Bakar As-Siddiq yang bisa kita terapkan dalam kehidupan
Contohnya kita sebutkan satu ya. Satu, kesetiaan dan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kecintaan kepada Rasulullah dengan cara mengikuti sunnahnya dan meneladani setiap perilaku yang berhubungan kepada Allah. Kedua, ketulusan dan keteguhannya dalam beribadah. Sebagai pelajar harus semangat dalam belajar dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Tiga, hidup tawadu dan sederhana. Tawadu artinya tidak menyombongkan diri, bersifat rendah hati. Sederhana artinya tidak berlebihan dalam sesuatu. Empat, senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Anak soleh senantiasa berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja, seperti membantu orang yang kesusahan, bersedekah, membantu pekerjaan orang tua dan lain-lain. Nah, ini tadi adalah penjelasan tentang Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan penjelasan kita ya. Selanjutnya, kita akan membahas Khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Areta jelasin dong siapa itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diberi julukan Amirul Mukminin atau pengurus urusan orang-orang mukmin. Umar bin Khattab yang nama lengkapnya Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufil bin Ali bin Abdul Uzza. Beliau wajib di kota Mekah pada tahun 13 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab masuk ke Islam setelah mendengar adiknya Fatimah membaca Al-Quran permulaan surat Kahf. Umar bin Khattab masuk Islam setelah mendengar adiknya Fatimah membaca Al-Quran permulaan surat Kahf. Umar bin Khattab Rasulullah memberikan gelar Al-Faruq yang artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Ada juga sikap keteladanan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk pemerintah sebagai khalifah selama 10 tahun 634 sampai 644 Masehi. Beliau terkenal dengan kecerdasannya, adil dan bijaksana. Memiliki sikap adil, bijaksana, tegas, berani, dan sederhana. Ada juga jasa Khalifah Umar bin Khattab. Coba jelaskan Bang Ud. Jasa Khalifah Umar bin Khattab. Satu, perluasan daerah Islam. Khalifah Umar melanjutkan kembali pengembangan Islam di Syria, melakukan perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir. Kedua, administrasi dan keuangan pemerintah. Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara. Dewan Perang bertugas mencatat administrasi dan pentaraan. Ketiga, menetapkan kalender hijrah. Umar bin Khattab mencetuskan kalender hijrah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Ada juga sikap keteladanan Khalifah Umar
yang bisa kita terapkan di kehidupan kita. Coba sebutkan areta apa saja. Sederhana dan merakyat dalam kehidupan. Kita harus berteman dengan siapa aja. Tidak pilih-pilih teman, tidak berteman dengan orang yang berbeda suku. Kita berteman dengan orang yang berbeda suku, ras, agama yang berbeda. 2. Tegas dan berani dalam kebenaran. Kita harus berani dalam melakukan kebenaran, seperti menolak ajaran teman yang tidak tahu dan menasehati menuju kebenaran. Nah, itulah teman-teman penjelasan tentang Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Asy-Siddiq dan Umar bin Khattab. Semoga penjelasan kami bisa dipahami oleh teman-teman semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa memberikan sifat keteladanan Abu Bakar Asy-Siddiq dan Umar bin Khattab dalam